Halo semua, di video ini kita masih akan membahas seputar seri tutorial dasar Solid Modeling, di mana kita akan membahas mengenai fitur Edit Shape bagian ketiga, yaitu mengenai fitur Divide dan fitur 3D Trim di ZW3D. Langsung saja, fitur Divide pada ZW3D berfungsi untuk memisahkan atau memotong suatu solid shape menjadi dua buah solid shape terpisah ataupun open surface, tanpa menghilangkan salah satu bagian solid shape tersebut berdasarkan suatu face, shape, hingga datum plane yang menjadi garis perpotongannya. Sedangkan fitur 3D Trim itu sendiri berfungsi untuk memotong atau menghilangkan salah satu bagian dari solid shape berdasarkan suatu face, shape, hingga datum plane yang menjadi garis perpotongannya, di mana hasil perpotongan tersebut dapat berupa solid shape maupun suatu open surface. Baik itu fitur Divide maupun fitur 3D Trim, keduanya memiliki satu subparameter yang sama, yaitu Cap Trimmed Region, yang bila di-unchecklist, maka hasil pemisahan atau perpotongan melalui kedua fitur tersebut akan menjadi suatu open surface. Jadi itu saja untuk penjelasan singkat terkait kedua fitur tersebut, berikutnya ayo kita bahas dengan lebih detail di ZW3D. Di sini kita sudah membuka contoh kasusnya, di mana ada beberapa solid shape dengan garis perpotongan masing-masing shape-nya berupa datum plane, shape dan juga suatu surface. Langsung saja, untuk fitur Divide-nya, kita aktifkan dulu, sehingga bisa kita lihat di sini, hanya ada beberapa parameter yang harus kita definisikan. Mulai dari parameter base bay-nya, di mana kita harus mendefinisikan objek mana yang akan kita pisahkan berdasarkan garis perpotongannya. Misalnya pada blok dengan garis perpotongan datum plane di sebelah kiri. Lalu pada parameter cutting C-nya, kita definisikan datum plane tersebut sebagai titik potongnya. Selain itu, ada 3 subparameter setting lainnya juga yang bisa kita atur. Yang pertama yaitu subparameter cutter C, di mana jika kita memilih opsi cap atau simpan, maka garis perpotongannya tidak akan dihilangkan. Tapi berhubung titik perpotongan solid shape tersebut berupa datum plane, maka subparameter tersebut tidak akan memiliki efek apapun. Sekarang bisa kita klik OK dulu untuk melihat hasilnya, maka solid shape tersebut sudah dipisahkan berdasarkan garis potong datum plane tersebut. Berikutnya, kita pilih solid shape kedua, yaitu solid shape dengan garis perpotongan berupa block shape. Definisikan parameter base bay serta cutting C-nya, lalu pada subparameter cutter C, kita pilih opsi delete, agar garis perpotongan berupa block shape tersebut dihilangkan. Selain itu, pada subparameter Cap Trimmed Region-nya juga bisa kita unchecklist, agar hasil pemisahan kedua objek tersebut menjadi surface model saja. Klik OK, untuk hasilnya bisa kita lihat menggunakan section view saja, maka solid shape tersebut sudah dipisahkan berdasarkan garis perpotongan block shape-nya, di mana garis perpotongan tersebut sudah dihilangkan dan solid shape hasil pemisahannya sudah dikonversi menjadi beberapa surface model. Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, untuk view dari working area-nya bisa kita kembalikan dulu menjadi isometric, agar solid shape lain dapat dilihat dengan lebih jelas di working area. Selanjutnya, pilih solid shape ketiga dengan titik perpotongan berupa surface model, lalu definisikan parameter base bay serta cutting C-nya. Di mana pada subparameter cutter C-nya itu sendiri, jika kita pilih opsi Divide dan klik OK, maka, baik itu solid shape yang dipilih serta titik perpotongan surface-nya, masing-masing akan dipisahkan menjadi surface model yang terpisah satu sama lain. Untuk subparameter yang terakhir dari fitur Divide, yaitu subparameter Extension, di mana subparameter tersebut berfungsi untuk menyesuaikan panjang garis perpotongan yang tidak sepenuhnya memotong solid shape, baik itu secara linear maupun sirkular. Di mana di sini kita akan memilih solid shape dengan dimensi yang lebih besar di sebelah kanan, lalu definisikan parameter base bay serta cutting C-nya. Kemudian definisikan subparameter extension-nya sebagai linear, maka panjang garis perpotongannya akan diperpanjang sebagai jalur linear. Klik OK, maka bisa kita lihat bahwa perpanjangan garis perpotongannya akan diatur sebagai jalur linear. Selain itu, jika subparameter extension-nya kita definisikan ulang sebagai sirkular, maka panjang garis perpotongannya akan diperpanjang sebagai jalur sirkular. Jadi itu saja untuk pembahasan terkait fitur Divide, berikutnya ayo kita bahas mengenai fitur 3D Trim. Sebelumnya kita pilih solid shape ini saja untuk didefinisikan sebagai parameter base bay-nya, lalu definisikan surface-nya sebagai parameter trimming T. Yang mana secara konsep,
Cara pengaplikasian fitur Divide dengan 3D Trim itu cukup similar, di mana perbedaannya hanya ada pada subparameter settingnya saja. Mulai dari subparameter Flip Side, berfungsi untuk menentukan sisi solid shape mana yang akan disimpan oleh fitur 3D Trim. Lalu subparameter Trim with All Simultaneously, yang berfungsi untuk mengarahkan fitur 3D Trim agar melakukan trim secara bersamaan pada solid shape yang biasanya digunakan untuk objek dengan banyak perpotongan pada desainnya. Berikutnya yaitu subparameter Cap Trimmed Region, fungsinya sama seperti yang ada pada fitur Divide, yang jika di-unchecklist, maka hasil fitur 3D Trimnya menjadi surface model saja. Kemudian untuk subparameter Cap Trimming Shape yang berfungsi agar bagian solid shape yang diberlakukan fitur 3D Trim tidak dihilangkan, tetapi di sini kita unchecklist saja. Dan yang terakhir yaitu subparameter Extension, di mana fungsinya sama seperti yang ada pada fitur Divide sebelumnya. Klik OK, dan ini hasilnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari segi cara pengaplikasian serta output dari kedua fitur tersebut memang cukup similar, di mana keduanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses desain yang kita lakukan. Jelas ya? Jadi itu saja untuk pembahasan terkait cara aplikasi fitur Divide serta fitur 3D Trim di ZW3D 2024. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar atau melalui email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Thank you.